Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pembimbing saya Ibu Herianti dan para ibu guru yang lain serta teman-teman saya semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya, perkenalkan saya siswi dari SMKN 1 Wonorejo, jurusan akuntansi kelas 12 yang terpilih menjadi kelompok 4 dan terdiri dari saya sendiri, Iza Wardatul Mutfia sebagai moderator sekaligus presentator pertama, yang kedua adalah Siti Mufidah sebagai presentator kedua, dan yang ketiga Nur Arifah Fajriani sebagai presentator ketiga. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan PPT yang kami buat dari hasil riset pasar minggu lalu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Pasti dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus pakai logo chef? Ya banyak karena logo chef menggambarkan seseorang yang sedang menyiapkan makanan untuk disantap. Kebetulan produk yang akan kita jual dan kita pasarkan itu hasil dari olahan tangan kita sendiri. Jadi, kami sudah pastikan tidak ada bahan makanan yang berbahaya yang tercampur dalam makanan tersebut. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang tepi logo. Kenapa sih harus melingkar? Kenapa gak kotak aja? Jawabannya karena logo melingkar menggambarkan keinginan kelompok kami pada usaha yang kami buat agar tidak terputus dan tidak memiliki awalan atau akhiran. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang nama yang akan kita cantumkan pada jajanan kami tersebut. Hasil dari musyawarah kelompok kami, kita akan mencantumkan nama Hojake. Hojake adalah singkatan dari Home Jajanan Kece. Home kita ambil dari bahasa Inggris, jajanan kita ambil dari bahasa Jawa, dan kece kita ambil dari bahasa yang sedang tren di kalangan anak remaja saat ini. Dengan harapan menarik perhatian customer untuk membeli produk yang dibilang keren tersebut. Otomatis customer akan merasa penasaran dengan produk yang kami jual. Pasti customer pada bertanya, "Hah? Kok bisa keren? Keren dari apanya sih? Atau dari rasanya, atau dari packingnya, atau dari bentuknya, atau lain-lain." Otomatis dengan rasa penasaran tersebut mereka akan membeli produk yang kami jual. Nah, untuk penjelasan yang kedua tentang hasil riset pasar akan disampaikan oleh teman saya sebagai presentator kedua, yaitu Siti Mufidah. Kepada Siti Mufidah saya persilahkan. Hai semuanya, saya Siti Mufidah, saya sebagai presentator kedua. Kali ini saya akan menunjukkan hasil riset pasar yang sudah disurvei pada minggu kemarin. Nah, apa aja sih hasilnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di sini yang pertama ada jenis kelamin. Ini kebanyakan yang menjawab laki-laki. Nah, untuk yang kedua, karena di sini kebanyakan yang menjawab pelajar atau mahasiswa, berarti kita akan mendapatkan peluang untuk menitipkan produk yang akan dijual pada kantin sekolah. Untuk selebihnya, kita akan menjual produk kita ke warung dekat rumah kita, agar ibu rumah tangga, pegawai swasta, pegawai negeri, atau dengan yang lainnya bisa membelinya. Untuk yang selanjutnya, target konsumen kita paling banyak berusia 15-20 tahun, yang juga bisa disebut dengan pelajar. Nah, selanjutnya, karena kebanyakan pendapatan uang saku di bawah 50.000, berarti kita akan menjual produk kita dengan harga yang relatif murah, kisaran 2-3.000 misalnya. Nah, kemudian pada grafik di bawah ini mereka lebih cenderung suka makanan yang pedas. Kita akan tambahkan saus saset atau komoditas yang lainnya agar konsumen lebih tertarik pada produk kita. Untuk kali ini apa sih makanan kesukaan mereka? Di sini kebanyakan mereka menyukai cilok kuah, tetapi kelompok kita kurang menyetujui untuk mengeluarkan produk cilok kuah. Di sini kita akan mengeluarkan produk martabak dengan sempol, tapi kita akan mencampurkan bahan-bahan yang lain agar tercipta cita rasa tersendiri. Di sini harga yang diminati konsumen kisaran di bawah 10.000, yang cocok dengan dana pelajar.
sebenarnya dana segitu untuk semua juga cocok sih. Siapa sih yang nggak mau dibeli harga murah untuk membeli makanan yang kita sukai. Nah, selanjutnya mereka kebanyakan menjawab tidak pernah. Alhamdulillah sih, jadi mereka bisa beli setiap hari. Selanjutnya, dan jawabannya ada, jadi gak mungkin dong konsumen beli satu, pasti dia akan membelinya untuk keluarganya atau ibunya, adiknya. Otomatis produk kita yang dijual akan berkurang dan laku banyak. Nah, untuk selanjutnya kelompok saya akan membahas masalah-masalah yang akan dihadapi ke depannya. Untuk Nur Arifah Fajriani Maulidia, saya persilahkan. Hai, saya Nur Arifah. Sebagai presentator ketiga akan menjelaskan masalah apa aja sih yang akan dihadapi ke depannya dalam membangun bisnis. Yuk kita simak video berikut. Ada dua masalah yang akan kita hadapi, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Apa aja sih masalah internalnya? Yang pertama, keraguan diri. Seringkali kelompok saya ragu dan mikir, masakan kita enak gak sih? Laku gak ya? Dan lain-lain. Untuk yang kedua, kurangnya pengetahuan dalam dunia kewirausahaan. Seringkali kita gagal dalam perencanaan karena kita kurang pengetahuan dalam hal bisnis. Dan yang terakhir, anak pondok yang kurang bisa membantu untuk memasarkan produk di luar karena keterbatasannya yang tidak boleh jauh dari asrama. Kemudian selanjutnya masalah eksternal. Yang pertama, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, misalnya tidak memiliki banyak waktu dan keterbatasan modal, kadang perputaran uang yang tidak terukur. Yang kedua, perang harga dengan pesaing lain, misalnya banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah yang bisa membuat Anda ingin menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga, otomatis keuntungan yang kita dapat menjadi kecil. Yang ketiga, kurang minatnya konsumen. Misalnya, pelanggan kurang puas dengan layanan kita atau harganya kemahalan. Adapun penjelasan tentang bagaimana sih cara menangani masalah tersebut. Yang pertama, fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang kedua, mempercantik produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang terakhir, jangan segan dan bertanya kepada mereka yang sudah lebih dulu berhasil. Selanjutnya ada beberapa target pasar, antara lain 1. Sosial media, contohnya WA, Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, market, contohnya toko atau warung di dekat rumah masing-masing. Yang ketiga, school, yaitu sekolah, contohnya di kantin sekolah atau di koperasi sekolah. Yang keempat, people around, yaitu orang sekitar, contohnya teman, sahabat, saudara, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan atau memberi tanggapan di kolom komentar terkait presentasi kami tadi. Baiklah teman-teman, demikian presentasi kelompok kami terkait hasil riset pasar. Saya mewakilkan kelompok 4, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.